Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku, dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengutuk kota-kota yang tidak mau mendengarkannya, yang bahkan ketika mukjizat-mukjizat telah dilakukan di kota itu, orang-orang di kota yang disebutkan Tuhan Yesus tadi tidak mau bertobat. Itu artinya hati mereka telah menebal dan tidak mau berbalik menuju kepada Allah, meninggalkan hidupnya yang lama. Tuhan Yesus membandingkan kota-kota itu dengan Tirus dan Sidon, yang tentu ketika mengalami mukjizat-mukjizat yang telah dibuat Tuhan Yesus di kota-kota tadi pasti akan segera bertobat. Karena ini menyangkut juga penerimaan, menyangkut juga soal bagaimana taat mendengarkan sabda Tuhan dan akhirnya berbalik dari hidupnya yang lama lalu bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi dalam diri Santo Hieronymus juga demikian. Karena mendengarkan sabda Tuhan, lalu ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pewartaan sabda Tuhan itu, yakni salah satunya adalah dengan menerjemahkan kitab suci ke bahasa-bahasa yang lain, yang tadinya dari bahasa Aram lalu menjadi bahasa Latin, bahasa yang disebarkan kepada seluruh umat manusia. Marilah kita juga di dalam hidup ini, setelah mendengarkan sabda Tuhan, lalu digerakkan olehnya, diubah olehnya, dan membuka hati untuk mengalami pertobatan karena panggilan Tuhan. Kita semua memiliki hak itu dan memiliki kesempatan itu. Hanya kadang-kadang kita seringkali justru menutup hati, membuat diri kita bebal dan tidak mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga hati kita diubah olehnya, oleh karena sabdanya, dan tekun melaksanakannya, mewujudkannya dalam setiap hidup harian kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Tuhan Yesus, membuka hati di dalam pertobatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.